Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea,
dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Mari puji Tuhan siang hari ini. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan di dalam kesesakan kau beri
hatimu. Mari bernyanyi untuk Tuhan. Di dalam kesesakan, katakan kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Tuhan berikan penghiburan. Yes, amin. Sama-sama katakan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi-Mu meredam, membawa damai dan sukacita. Kau mengundangkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau mengubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu tentang hidupku sepanjang masa. Kau mengubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka. Bapak Ibu saja. Jemaat Tuhan katakan, kami tanggalkan segala beban hidup kami. Kami berada di rumah Tuhan. Kami percaya ada sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, mari ekspresikan sukacitamu siang hari ini. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan suaramu. Ku kan bersuka. Sama-sama katakan, ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Semangat, haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Bapak Ibu saja, saya rindu mendengar Bapak Ibu. Oh, menari yang mengasihi Tuhan. Mari muliakan Dia. Amin. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Kau ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan
semangat semua ya. Boleh katakan haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuliakan Engkau. Siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sama-sama katakan. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Sekali lagi katakan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Oh, muliakan Tuhan, katakan sebab Dia yang layak. Nyatakan akui Dia layak. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Muliakan Tuhan, oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Muliakan Tuhan, oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Bapak Ibu saja, berikan pujian ini, katakan. Oh, muliakan Tuhan, akui Dia layak. Yang layak dipuji. Tuhan dengar umat-Mu siang hari ini. Muliakan Tuhan, Saudara. Engkau yang tahu Tuhan layak, sekali lagi katakan. Oh, muliakan Tuhan, oh muliakan Tuhan, yang layak di sekali lagi katakan. Oh, Sunday, haleluya. Mari sama-sama katakan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku,
Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Saya jemput kita bangkit berdiri. Sing, worthy is your name, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Be exalted. Be exalted down in the heavens as the Lord fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted down in the heavens as the Lord fills this place. You alone deserve. Oh, come on, sing, be exalted. Oh, be Jesus, my wonderful, my sweet Jesus, you're so beautiful, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Fall from
berkumpul memberikan kemuliaan buat Engkau karena kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Kami tahu Engkau yang layak untuk ditinggikan, Engkau yang layak untuk dipuji oleh karena kebesaran-Mu. Kami percaya kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan yang menjaga kami, memelihara, menyertai kami. Bahkan bukan hanya hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami percaya. Kami menaruh hati kami kepadamu Tuhan. Hari ini berbicaralah di tengah-tengah kami, kuatkan hati kami oleh firman-Mu, oleh pesan dan isi hati-Mu sendiri. Supaya kami makin diteguhkan, kami makin percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Berfirman di tengah-tengah kami siap membuka hati pikiran kami menyambut pribadi-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat siang House of Blessing. Semangat siang hari ini. Amin. Yes. Merasa dingin Bapak Ibu di ruangan ini? Ya, berarti Anda harus mengeluarkan energi meresponi firman dengan sungguh-sungguh ya, untuk menghangatkan suasana kita. Bapak Ibu, saya melayani kurang lebih tengah tahun lalu ya, jadi mungkin sudah lama sekali. Beberapa mungkin belum familiar dengan saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Karena saya ingin disayang, jadi saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu ya. Saya sering beredar di sekitar Jakarta Barat, jadi ada kemungkinan bisa jadi Anda papasan dengan saya. Ya, misalkan di mall deket-deket sini. Ya, kalau ketemu tolong jangan dicuekin Bapak Ibu ya, boleh dipanggil supaya nggak lupa. Namanya Iwan saja yang diinget-inget ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Asik ya. Jadi kalau ketemu tolong disapa. Hari ini khotbah saya judulnya adalah diubah melalui kesukaran. Jadi saya mengambil pelajaran dari bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir. Tuhan berjanji akan membawa mereka sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji mereka pasti sampai ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak pernah memberitahu bagaimana ceritanya, caranya, dan detail perjalanannya. Kehidupan kekristenan kita sebenarnya mirip seperti itu. Tuhan berjanji sebuah ujung perjalanan yang pasti yang terbaik, yang pasti diberkati, yang pasti mendatangkan hal-hal yang baik buat hidup kita. Tapi bagaimana jalannya, bagaimana ceritanya, detail-detailnya Tuhan gak pernah kasih tahu kita. Maka iman kita bukan bergantung kepada kepastian akan masa depan, bukan. Iman kita tuh bukan, oh karena aku tahu besok akan begini makanya aku tenang. Bukan, iman kita adalah berpegang kepada Tuhan yang memberikan janji. Karena Tuhan yang memberikan janji itu tidak pernah ingkar janji. Maka kenapa kita yakin, kenapa kita percaya, kenapa kita tenang, kenapa kita tidak mudah gelisah. Bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak tahu. Tapi kenapa kita tidak gelisah? Karena kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Dan pasti membawa kita kepada tanah perjanjian. Nah itu iman kita. Nah tetapi Bapak Ibu, bangsa Israel nggak tahu perjalanannya akan seperti apa. Saya iseng pernah lihat di Google Maps gitu ya. Kalau teman-teman nanti pulang coba deh di Google Maps ya. Dari Mesir ke Yerusalem. Jadi tanah Kanaan itu sekarang di Yerusalem situ ya. Daerah-daerah situ ya. Dari Mesir ke Yerusalem jalan kaki. Nah saya pernah pakai Google Maps. Butuh 7 hari Bapak Ibu rupanya. Ya, jalan kaki non-stop dari Mesir kepada Yerusalem itu 7 hari jalan kaki tidak berhenti. Ya kalau pakai nginep berhenti ya kan nggak mungkin kita jalan 24 jam selama 7 hari gitu ya. Mungkin akan butuh kurang lebih 1 bulan lah anggap aja. Tapi anggap aja kita santai lah jalannya ya nggak ngoyo gitu ya. 3 bulan lah. Ya. Jadi kalau mau dari Mesir ke Yerusalem jalan kaki santai 3 bulan. Tapi kalau saudara lihat di Alkitab, bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu butuh waktu 40 tahun. Kenapa begitu lama? Padahal sebenarnya mungkin 3 bulan aja nyampe. Dan kalau saudara baca di Alkitab, mereka tuh jalannya muter-muter. Gak langsung menuju ke tanah Kanaan, tapi Tuhan sengaja tuntun mereka muter-muter. Nah, ini menimbulkan pertanyaan yang sering juga kita tanyakan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bertanya gini, Tuhan kenapa sih dibikin susah? Kenapa sih kok nggak langsung aja dikasih? Kenapa sih kok nggak? Nah, ada orang pernah nanya saya gini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah terlarang, kenapa harus diusir keluar dari Eden, terus kemudian manusia jatuh dalam dosa, sampai ujungnya ribet banget. Kenapa Tuhan nggak maafin aja sih?
udah kamu bikin salah, saya maafin, udahlah, ya move on ya, kita lanjut lagi ya. Kenapa kok nggak segampang itu sih? Bapak Ibu, kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih Tuhan kalau mau ngasih berkat kok saya harus gini dulu, kok ribet banget gitu ya. Nah, ini sebenarnya memberikan kita sebuah pandangan, sebuah jawaban, sebuah pemahaman bahwa ini bukan soal apa yang mau diberikan Tuhan, tetapi soal bagaimana cara hidup kita, apakah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Kenapa Tuhan perlu perlu memberikan padang gurun, sebuah perjalanan melewati padang gurun supaya bisa sampai ke tanah Kanaan? Kok nggak langsung cepet aja dikasih? Nah, maka pertanyaannya adalah mengapa Tuhan mengizinkan padang gurun? Nah, boleh slide berikutnya. Jawabannya adalah karena level kehidupan yang berbeda membutuhkan mentalitas yang berbeda. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang menikah, kita nggak bisa lagi pakai cara pikir, mindset, sikap hati, perilaku single dipakai dalam kehidupan sudah menikah. Nggak bisa. Kenapa banyak pernikahan berantakan? Karena mereka masih menjalankan hidup seperti seolah-olah tuh masih single. Ya. Badminton tiap hari, pulang jam 12 malam, ya Senin sampai Jumat badminton, ya kan, pasangannya nungguin. Kamu married sama aku atau sama teman-teman badmintonmu sih sebenarnya gitu ya. Dia masih mengira dirinya single padahal dia sudah menikah. Nah, itu contoh. Contoh lain lagi. Kalau kita pernah kerja kantoran, terus kemudian kita resign, terus kemudian kita buka bisnis atau buka usaha, saudara nggak bisa pakai mindset, cara pikir, sikap hati, perilaku bekerja kantoran diterapkan untuk buka usaha. Udah beda itu. Ya. Wilayah hidupnya udah beda. Kalau kerja kantoran, jam 9 mulai kerja. Jam 5 teng pulang. Jam 12 tet istirahat. Jam 1 siang teng nanti baru mulai kerja lagi. Tapi kalau saudara buka usaha, kadang-kadang ordernya datangnya jam 12.30 siang. Saudara kan nggak bisa bilang begini, maaf saya lagi istirahat siang. Nanti jam 1 ya, telepon lagi. Atau saudara buka warung, saudara buka toko, saudara buka restoran. Jam 11:30 siang datang, kami lagi istirahat. Nanti aja datang jam 1. Saya pernah tuh ya, ada kenalan, bekerja keras saudaraku ya. Dia buka kayak toko gitu ya. Tutupnya tuh jam 9 malam. Tapi jam 9 kurang 5 menit, datang pelanggan banyak. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia layanin itu pelanggan-pelanggan sampai akhirnya tutupnya setengah 10 malam, setengah 10 lebih. Kan kita nggak bisa bilang gini, maaf 5 menit lagi kami tutup, belinya cepet atau lama? Tolong cepet ya belinya ya, jam 9 pokoknya kelar nggak kelar, saya tutup ini pintu. Kalau kerja kantoran kan pengennya gitu ya. Jam 5 teng, ya pulang lah, kalau bisa jangan kerja lagi. WA dimatiin, di WhatsApp bos nggak mau jawab. Tapi kalau punya bisnis, WA nyala terus. Karena kadang-kadang jam 1 pagi bisa ada orang order-orderan. Bapak Ibu Saudara nangkep maksud saya? Anda kalau level kehidupannya udah beda, wilayah hidupnya udah beda, nggak bisa pakai mindset yang sebelumnya. Nah, bangsa Israel tidak bisa memakai mindset di Mesir. Boleh slide saya dimunculkan berikutnya. Kita tidak bisa menikmati berkat tanah perjanjian sambil tetap memakai mindset Mesir. Itu sebabnya dalam padang gurun itu Tuhan perlu mengajari bangsa Israel cara berpikir, sikap hati, dan perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan untuk bisa menerima berkat di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara gini, Tuhan bukan tidak ingin memberkati kita, Tuhan selalu ingin memberkati kita. Dan berkat dari Tuhan pasti yang terbaik. Tapi permasalahannya tidak semua orang siap untuk menanggung beban berkat. Loh, ada berkat tertentu itu yang datang sepaket dengan beban. Contoh, uang. Kalau saudara diizinkan Tuhan untuk punya hari ini nih, tiba-tiba ada orang ngasih 1 miliar, bang, amin, semua gitu ya. Semoga ya. Saudara, kalau tiba-tiba ada orang kasih Anda 1 miliar, bukan cuman berkat itu, tapi juga datang dengan beban. Artinya apa? Ada tanggung jawab untuk gimana cara pakai 1 miliarnya ini memuliakan Tuhan. Lah orang kalau mindset sikap hatinya nggak siap, dia terima uang 1 miliar, yang dia lakukan apa? Dia pakai uang itu untuk hal yang sia-sia. Bahkan ada orang pakai untuk merusak hidupnya, untuk merusak orang lain. Berarti dia belum siap untuk menerima berkat Tuhan. Ini berkat bukan cuma tentang uang, tapi saya kasih contohnya yang real, yang banyak dikejar orang. Uang gitu misalkan. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan itu tahu
Ini orang cuma sanggup pegang duit 5 juta sebulan. Dikasih 5 juta sebulan aja, masih ngos-ngosan, belum bisa ngelola dengan benar. Masih dipakai buat pinjol, judol, dan all lainnya, ya kan? Jadi kalau dipakai lebih dari itu, berantakan hidup dia. Bukan Tuhan nggak mau kasih lebih, Tuhan tahu kapasitasmu seberapa. Sudah nangkep maksud saya? Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan perlu bawa kita ke padang gurun, supaya kita tuh bisa diajarin, sehingga waktu kita nyampe ke tanah perjanjian, kita siap untuk hidup di dalam tanah perjanjian. Itu. Tapi banyak orang Kristen nggak mau dilatih, nggak mau banyak orang Kristen nggak mau banyak diajarin, maunya berkat-berkatnya saja. Ulahlah Tuhan jangan lama-lama, kasihlah, katanya engkau maha besar, maha kaya, pemilik alam semesta. Saya lagi butuh ini. Lah masalahnya, kita belum tentu siap untuk itu. Simple kok saudara. Ya. Contoh paling simple aja. Banyak orang menikah tapi tidak siap untuk menikah. Sehingga pernikahan yang tadinya adalah berkat Tuhan, tempat di mana kita bisa melihat kasih Tuhan dinyatakan, kebahagiaan bisa dirasakan, berubah menjadi neraka bukan karena pernikahannya buruk. Kan generasi anak muda sekarang punya slogan, namanya begini, marriage is scary. Menikah itu menakutkan. Menikah itu nggak menakutkan. Yang menakutkan itu karena kamu belum siap menikah. Loh, saudara gini, kalau ada kayak pasar malam gitu, kadang-kadang kan ada rumah hantu gitu ya. Saudaraku ya. Ada beberapa orang masuk rumah hantu itu benar-benar sebelum masuk aja udah ketakutan banget. Tapi ada beberapa orang masuk rumah hantu tuh kayak udah biasa banget gitu ya. Keluarnya ketawa-ketawa, lucu ya. Kenapa? Karena dia udah berkali-kali masuk rumah hantu. Jadi dia udah tahu, dia udah terbiasa, dia udah punya kemampuannya untuk menghadapi rumah hantu. Sementara ada orang-orang yang nggak siap untuk itu, makanya rumah hantunya jadi menakutkan. Ada orang-orang mau naik roller coaster, udah gemeteran, oh jangan, karena dipaksa teman-temannya gitu ya, jangan gitu ya. Tapi ada orang-orang yang menyongsong roller coasternya. Begitu muter-muter, cuma segini doang. Sekali lagi, ada yang gitu, saudara ya. Tapi ada orang yang aku nggak mau lagi. Bedanya di mana? Kesiapan, kemampuan. Sebanyak orang menginginkan berkat Tuhan, tapi nggak siap untuk terima berkat Tuhan. Maka Tuhan nggak mau. Tapi iblis tahu kamu tidak siap, sengaja dikasih yang banyak, supaya cepat hancurnya. Ini hati-hati loh saudara ya. Uang itu tidak selalu berkat loh, yang datang dari Tuhan loh. Kadang-kadang iblis bisa memberi kita banyak uang supaya hidup kita jadi hancur, karena kita nggak siap untuk pegang uang sebanyak itu. Jadi problemnya di sini adalah, apakah kita ini mau diajar oleh Tuhan atau enggak? Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Supaya apa? Bukan karena Tuhan jahat dan bikin kita susah, tapi karena Dia mau siapkan kita supaya kita sanggup hidup dalam tanah perjanjian. Nah, maka mari coba kita lihat ayatnya, ya. Ingatlah, nah kita cuma baca ayat cuman ini aja, ya. Ayat Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ya, sisanya kita nggak ada ayat yang lain, cuman 4 ayat ini saja. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat berikutnya, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa apa? Kita baca bersama-sama bagian warna biru. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi rupanya saudara, kadang-kadang hidup kita dibawa kepada kesukaran, kepada padang gurun. Bukan karena Tuhan jahat, tapi justru karena Tuhan sayang seperti Bapak sayang pada anaknya. Dia perlu mengajari kita. Slide berikutnya, apa yang Tuhan mau ajarkan? Ada 3 hal yang kita bahas. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya yang tadi, tapi kita lihat lebih seksama. Emang kenapa Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajarkan lewat padang gurun? 1,
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ini dia, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Next slide. Yang pertama, padang gurun menguji dan merendahkan hati kita. Next slide. Mudah untuk ikut Tuhan saat keadaan baik-baik saja, saudara. Ya, doamu dijawab, yang kau inginkan terjadi semua orang baik sama kita. Hidup lagi baik-baik aja, ikut Tuhan tuh gampang, sambil nyanyi-nyanyi. Ya, justru, nah next slide. Kesetiaan justru diuji ketika keadaan sedang sukar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, masa sukar. Kenapa? Tuhan ingin memeriksa hatimu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau bukan. Apakah engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Karena rupanya banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang diikuti apa? Dompetnya Tuhan. Kalau udah ikut berapa lama dompetnya nggak segera keluar, ngapain ikut terus, tinggalin aja, cari yang lebih sakti. Kan gitu ya saudara ya. Makanya ada orang dunia, ini bukan orang Kristen loh ya, orang luar sana bikin lagu. Saya nggak tahu, saudara pernah dengar lagunya nggak? Bunyinya begini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Lagunya serem ya, nadanya ya. Nah itu yang bikin bukan orang Kristen, itu yang bikin Krisya saudara, sama Ahmad Dhani. Ya. Tapi itu lagu perlu kita renungkan gini. Kalau Anda datang ke gereja, doa, ibadah, pelayanan, Tuhan gak jawab doamu, kamu masih doa, masih ibadah, masih pelayanan gak? Ya enggak lah, ngapain? Lah berarti kan yang kamu kejar bukan Tuhan. Yang kamu kejar kan keuntungan diri sendiri. Loh di luar sana banyak orang berbuat baik, saudara, nyumbang gede-gedean, hebat-hebatan, berbuat baik. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Kenapa supaya dapat pahala? Supaya masuk surga. Lah berarti kan buat keuntungan diri sendiri. Loh saudara saya nanya, kalau kebaikan dilakukan supaya yang dapat untung adalah diri sendiri, apakah masih disebut kebaikan? Makanya Alkitab mengatakan tidak ada orang yang baik di dunia ini. Karena semua kebaikan yang kita lakukan untuk memuaskan hati kita. Nah ini saudara, Tuhan perlu memeriksa. Kadang-kadang perlu diizinkan masa sukar untuk memeriksa apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus atau enggak. Kalau semua keadaan baik-baik saja, setia kepada Tuhan mudah. Tapi ketika kondisi lagi sulit, apakah engkau tetap berpegang kepada Kristus atau tidak? Saya bersyukur teman saya Frankie Kuncoro bikin lagu bagus banget. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam keadaan lemah maupun kuat, sekali Yesus, tetap Yesus. Coba tepuk orang pundak di kanannya sampai bunyi plek, lalu bilang gini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sampai bunyi plek gitu ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat padang gurun? Supaya hati kita rendah hati dan terus setia kepada Tuhan, sekalipun keadaannya sulit. Berikutnya, yang kedua, kita baca ayatnya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ini dia, untuk membuat engkau mengerti. Mengerti apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Next slide. Padang gurun mengajar kita untuk mengerti kebenaran. Jadi kadang-kadang ada masa-masa sukar yang diizinkan Tuhan karena Tuhan pengen ngajarin kita sesuatu. Tuhan pengen ngajarin kita yang benernya itu seperti apa. Next slide, boleh dimunculkan. Masalahnya memang manusia itu kadang-kadang perlu dipaksa untuk belajar dengan cara yang sulit. Saudara pernah dengar istilah learning in hard way? Wah saya belajar banyak tapi dengan cara yang gak mengenakan. Lewat masalah, lewat malapetaka, lewat sakit, lewat musibah. Kadang-kadang kita ini kalau nggak dipentokin, nggak belajar sesuatu. Nah Tuhan tahu, kayak anak saya punya anak 2,5 tahun umurnya Bapak Ibu Saudara ya. Di umur 2,5 tahun ini dia lagi pinter-pinternya ngomong no. Ya. Dan ini anak saya ini strong will banget.
Jadi dia kalau punya keinginan tuh kekeh banget. Nah kadang-kadang keinginannya ngaco, saudara. Dia lagi belajar makan di meja makan dan duduk di kursinya sendiri, lagi belajar makan sendiri nih, umur 2,5 tahun. Dia sering naikin kursinya ke atas meja makan. Deng, gini saudara. Lalu saya langsung ngomong gini, Nono, kaki tidak boleh ada di atas meja makan, Nono. Lalu dia balas lebih kencang lagi, Nono pipi, gitu. Dia panggil saya pipi, gitu ya. Jadi kalau saya bilang, Ilo, namanya kan Ilo. Ilo, Nono, kakinya turunin. Dia lebih kencang lagi, Nono pipi. Wah, kalau dia udah mulai kenceng gitu, sebuah panggilan dari Bapak, ya, untuk memberikan disiplin yang lebih keras. Learning in hard way ini anak ini ya. Jadi dia makin kekeh, dia akan bertemu dengan saya yang makin keras. Saudara, kadang-kadang kau merasa firman Tuhan itu keras. Bukan firman Tuhan keras, karena kamu yang keras melawan firman. Firman itu tidak pernah keras kalau kita tuh ngikut. Tapi semakin kita melawan, kita makin ngerasa firman ini kok keras banget ya. Firman ini kok tajam banget ya. Firman ini kok kayak menghantam saya. Bukan firman yang menghantam saudara. Saudara yang ngantem firman. Kayak anak saya loh, bukan saya yang keras. Lihat wajah saya baik gini kan. Saya saya kalau sama istri saya, ini istri saya belum datang nih masalahnya ya. Saya kalau sama istri saya 10 kali lebih keras dari saya. Saya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, suka memasak saya. Ya, sudah. Tapi anak saya akan bertemu dengan saya yang keras kalau dia mulai ngaco. Makin saya nyatakan kebenarannya, dia makin ngelawan, saya akan makin keras sama dia. Saya nggak mau kompromi. Ya. Saudara yang punya anak, kalau di usia-usia 2, 3, 4, saudara pasti ngerti anak usia-usia segitu, kalau minta sesuatu nggak dikasih, biasanya mereka akan membuat ulah apapun untuk memaksa kita orang tuanya kasih, bener gak ya? Nah, suatu kali lagi jalan-jalan di mall, seperti biasa, pengen sesuatu, melakukan aksi-aksi yang tidak bener gitu ya. Saya larang, no, nggak boleh. Wah, dia langsung kayak helikopter di bawah, saudara, muter-muter, ngesot-ngesot di bawah. Itu kan senjata andalan anak-anak ya. Supaya orang tua, aduh malu, ya udah. Oh, saya sama istri saya, no, enggak. Muter, ngesot-ngesot, dikasih tahu, Nono ya, berdiri ya. Makin kayak helikopternya makin kenceng. Saya sama istri saya, apa yang saya lakukan? Saya tinggalin dia. Tinggalin aja. Nggak berapa lama dia berdiri terus dia ngikutin balik ke saya. Saudaraku, kenapa saya begitu keras? Karena dia juga begitu keras ngawurnya. Semakin dia keras ngawur, saya semakin keras bener. Saudara nangkep maksud saya? Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita, kenapa? Karena kita ini anaknya. Dia pengen mengajari kita seperti bapak mengajari anaknya. Makanya kadang-kadang dibutuhkan masa sukar. Bukan karena Tuhan pengen bikin hidup kita susah. Tapi karena dia pengen ngajarin satu kebenaran dalam hidup kita. Maka kalau engkau sedang bergumul dalam masa sukar, sikap hatimu jangan begini. Tuhan kenapa kok bisa begini? Tuhan bener gak sih? Bukan gitu. Loh, kita harus percaya Tuhan itu baik. Mengasihi kita. Maka sikap hati kita apa? Kita berdoa. Kita cari firman Tuhan dan kita tanya, Tuhan kau mau ajarin aku apa lewat peristiwa ini. Waktu COVID kemarin saudara, investasi saya 75% dari tabungan saya taruh di investasi ini. Bubar gak balik, hilang lenyap sampai hari ini gak balik saudara. Itu saya kumpulkan tabungan bertahun-tahun sampai saya kurus kering begini saudara ya. Enggak, ini udah dari dulu kayak gini ya. Saya kerja setengah mati kumpulin. Saya tabung, saya invest. Lenyapnya itu mapet saudara. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada mimpi, gak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, lagi berangkat ke gereja, syuting buat ibadah online gitu ya. Tiba-tiba marketing saya ada tuh di ruang tunggu. Terus begitu saya keluar gitu ya. Pak, maaf Pak. Wah, kalau udah maaf pertama kali hawanya nggak enak ini ya. Maaf Pak, ini gini ya, singkat cerita hilang. Saudaraku, berapa hari sebelum peristiwa itu, saya ngomong di media sosial, lagi live Instagram gitu ya. Saya ngomong begini, seberapa besar uang yang ketika itu hilang terus mengganggu damai sejahteramu, maka sebesar itulah nilai hatimu di hadapan Tuhan. Wih, saya ngomongnya keren banget ya, bijaksana banget ya. Saya ya, memang kalau lagi baik-baik aja kita kelihatannya bijaksana ya saudara ya. Kalau kehilangan 2.000 rupiah bikin kamu uring-uringan, berarti hatimu nilainya cuma 2.000 rupiah di hadapan Tuhan.
2.000 aja hilang kamu sampai marah-marah gitu kan. Saya ngomong kayak gitu. Berapa hari kemudian kejadian tuh, jebret. Nah waktu kejadian itu saya nggak gini loh saudara. Saya nggak begini. Tuhan, katanya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kediaman orang benar. Mana ini malaikatmu pada cuti semua, hilang duit saya. Enggak, saya nggak gitu loh saudara. Saya nomor satu, saya percaya Tuhan itu baik. Kalau ada kesulitan datang karena dia mau mengajari sesuatu. Jadi saya berdoa sama istri saya, tanya Tuhan mau ajarin apa lewat peristiwa ini. Terus dia ingetin saya kalimat yang berapa hari yang lalu saya omongin sendiri. Lah kan kamu yang ngomong sendiri kan? Kehilangan seberapa yang membuat kamu uring-uringan, ya segitu nilai hatimu di hadapanku. Wah, saya sama istri cuman galau sehari. Besoknya back to normal saudara. Waktu cerita sama teman-teman di gereja, ceritanya ambil ketawa-ketawa. Ih gila duit kami hilang, 75% tabungan hilang. Yang dengerin bingung mau ketawa atau mau sedih. Karena kalau yang dengerin ikut sedih, lah yang cerita ketawa-ketawa. Tapi kalau yang dengerin ikut ketawa, lah ini cerita menyedihkan kok diketawain. Mereka bingung saudaraku. Nah saya dari situ belajar. Iya loh, bener loh. Saya bersyukur Tuhan ajarin saya sekalipun jumlah sebesar itu hilang. Hati kami tidak kehilangan damai sejahtera karena Kristus lebih besar dari nilai angka uang yang hilang itu. Kamu boleh kehilangan banyak hal di dunia ini, asal jangan kehilangan Kristus. Karena waktu engkau kehilangan Kristus, engkau kehilangan semuanya, saudaraku. Nah itu pelajaran yang saya dapat lewat masa sukar. Ya, sekarang apakah saya jadi kapok nabung? Ya enggak ya, saya nabung lagi. Ya, karena Tuhan pasti ada pelajaran lain, nggak mungkin diulang kalau saya udah lulus. Nah itu dia. Kalau Anda sering berulang-ulang, jangan-jangan Anda belum lulus pelajarannya. Ah, udahlah, Anda udah ngerti semua ya. Ada semangat banget pengen pulang ya, langsung lanjut aja. Yang ketiga, pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Kayak all take me out ya. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Kalimat ini keren banget saudara. Jadi makanan roti mana itu tidak pernah ada di bumi. Tidak ada satu orang pun yang pernah kenal makanan itu, tapi itu diberikan dari surga kepada bangsa Israel di tengah padang gurun. Waktu nyampe tanah perjanjian udah gak ada mana. Waktu di Mesir tidak ada mana. Kapan mana turun? Di tengah padang gurun. Artinya apa saudara? Waktu engkau di masa sukar, engkau akan melihat pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan yang belum pernah engkau saksikan sebelumnya dan setelahnya. Saudara, jadi padang gurun, satu, tempat untuk memang mengajari kita dan memeriksa hati kita. Dua, tempat untuk memberitahu yang benernya itu apa. Tapi yang ketiga, padang gurun tempat Tuhan menunjukkan keajaibannya buat kita. Tempat dia menunjukkan pemeliharaan, kesetiaan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kapan saudara lihatnya? Di tengah padang gurun. Saudara yang sudah menikah nih, hal yang paling menenangkan itu bukan ketika engkau baik-baik saja pasanganmu di sebelahmu. Itu mah biasa, betul nggak? Hal yang paling menenangkan adalah waktu engkau ngalamin masalah, engkau breakdown, engkau hancur, tapi pasanganmu tetap ada di sisimu, memegang tanganmu bersama dengan engkau. Wah, itu menenangkan hati. Betul nggak Bapak Ibu? Sama, justru di masa sukarlah Tuhan mau menunjukkan, aku tidak meninggalkan engkau. Aku tidak tinggalkan engkau di masa ketika engkau sedang berjaya dan menang. Terlebih di masa ketika engkau sedang sulit dan berjuang. Lebih-lebih aku tidak tinggalkan engkau. Itu maksudnya. Kenapa Tuhan berikan padang gurun. Kadang-kadang ketika hidup kita baik-baik aja, kadang-kadang kita nggak bisa lihat Tuhan. Karena semuanya baik-baik aja. Ketika semua ini terang, kita nggak bisa lihat terang tanda kutip karena semuanya terang. Tapi ketika semuanya gelap, kita bisa lihat dengan jelas itu terang. Kadang-kadang Tuhan izinkan mati listrik untuk ngasih tahu, akulah terang dalam hidupmu. Dan kita jadi tenang, saudaraku. Wow, lanjut ya, dikit lagi ya. Habis ini kita makan ya.
makan sendiri-sendiri maksudnya ya. Lanjut dikit lagi. Ayat berikutnya. Tim musik siap-siap, habis ini kita nyanyi lagi ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, kalau Anda belum pernah ke Israel, nabunglah. Make time. Minimal sebelum Anda berpulang ke rumah di surga, minimal pernah sekali lah ziarah ke Israel. Saudara, nanti kalau dapat paket yang dari Mesir ke Israel, saudara akan biasanya naik bus dari Mesir ke Israel kurang lebih 8 jam. Kalau Anda nanti udah naik bus 8 jam itu, bangunlah 10 menit doang aja, lihat-lihat sebentar, habis itu tidurlah sampai 8 jam. Kenapa? Karena saudara sepanjang 8 jam itu lihat kiri dan kanan, tidak ada pemandangan apapun, kecuali tumpukan pasir. Itu semua padang gurun, saudaraku. Padang gurun di waktu malam sangat dingin, sehingga Tuhan mengirimkan tiang api untuk bangsa Israel. Waktu siang, panasnya minta ampun, sampai Tuhan mengirimkan tiang awan untuk nutupin bangsa Israel. Tapi 40 tahun bangsa Israel berjalan dan nginep di tenda di padang gurun itu. Pakaiannya tidak pernah rusak, kakinya nggak pernah bengkak, nggak pernah pakai koyo, counterpaint, pijet refleksi, nggak usah. Pemeliharaan Tuhan sempurna sekalipun engkau di tengah padang gurun. Saudaraku, kenapa Tuhan izinkan kita dalam masa sukar? Boleh dimunculkan nomor 3. Padang gurun tempat engkau melihat Bapakmu memelihara hidupmu. Ayat terakhir. Apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Ini dia, saudara. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Loh, kok kita bisa bermegah menceritakan kesulitan? Kayak saya tadi loh saudara. Bermegah menceritakan kehilangan duit. Loh kok bisa sih kehilangan duit kok malah dicerita-ceritain bermegah? Karena ini. Bermegah juga dalam kesengsaraan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Loh kok bisa nggak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara gini, berharap kalau sama orang yang nggak setia sama kita itu mengecewakan, betul nggak? Berharap sama orang yang nggak sayang sama kita itu namanya bertepuk sebelah tangan, banyak luka hatinya. Ya, coba lihat wajah kiri kanannya, kayaknya pernah ngalamin. Ya. Tapi kalau berharap kepada Tuhan yang sayang kepada kita, mengasihi kita, pengharapan tidak mengecewakan. Sekalipun masa sukar datang, Dia tidak tinggalkan kita. Justru lewat padang gurun, kita diubah, siap untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, kadang-kadang waktu engkau berdoa, keadaan tidak berubah. Waktu engkau berdoa, orang yang kurang ajar itu tidak berubah. Bahkan dia malah makin kurang ajar. Tapi waktu engkau berdoa, engkau yang diubah oleh Tuhan. Hatimu jadi kuat. Sehingga sekelilingmu tidak berubah pun gak masalah. Engkau tetap berjalan dalam keteguhan. Di tengah padang gurun terus sampai tiba di tanah Kanaan. Janji Tuhan digenapi. Sudah mau? 2025 kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kita tahu, Tuhan tidak tinggalkan kita. Pasti kita akan dibawa kepada janjinya. Tempat Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Sebentar kita akan nyanyi satu lagu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Waktu kita gak banyak untuk nyanyi, Bapak Ibu. Waktu tim musik menyanyikan lagu ini, cermati kata-katanya. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Sebagai komitmen dan doa kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Dalam setiap keadaan, waktu Berlimpah maupun kurang, Mari kita katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. oh, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. waktuku kuat, Ku
ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari angkat imanmu, katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu tak akan hilang karena Dia mengasihi saudara. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Sekali lagi, mari angkat imanmu, katakan sekali Yesus. Yesus, hidup kami untukmu, tak akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesus, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Penuh ketidakpastian hidup kita ke depan. Kita tidak tahu tahun ini apa yang bisa terjadi. Tapi kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dia ingin mengajari kita seperti Bapa kepada anaknya. Dia tidak mungkin merancangkan hal yang buruk untuk hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan kehilangan iman untuk mengikut Yesus. Sekalipun doamu mungkin tidak dikabulkan seperti yang kau inginkan. Sekalipun mungkin hidupmu berjalan tidak seperti yang kau rencanakan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi engkau. Jangan tinggalkan Tuhan. Terus tetap berjalan bersama Dia sekalipun di tengah padang gurun. Karena waktunya nanti engkau akan tiba di tanah perjanjian. Tuhan kuatkan kami pada siang hari ini. Untuk kami terus teguh berjalan. Memelihara iman kami. Teguh kepadamu Tuhan. Tidak melepaskan Kristus sampai selama-lamanya. Kuatkan jemaatmu di tempat ini. Biarlah engkau memberi kasih karunia yang khusus kepada setiap mereka yang sudah menerima firman Tuhan. Pada siang hari ini menerima dengan roh dan hati dan pikirannya. Kuasa Roh Kudus menguatkan hati kami. Membangkitkan iman kami. Menghidupkan pengharapan kami kembali. Terima kasih, berkati jemaatmu Tuhan. Pelihara senantiasa. Kasih karuniamu menyertai kami. Menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Segala pujian. Mari kita bersama-sama lintas generasi datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, memuji, dan menyembah Dia dalam ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival, House of Blessing. Kami mengajak saudara untuk membawa keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih untuk mengalami hadirat Tuhan yang mempersatukan. Hai wanita-wanita Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk diperlengkapi, dikuatkan, dan mengalami lawatannya dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. Jangan lupa, ajak teman-teman, sahabat, atau keluarga wanita Anda untuk bergabung dalam ibadah ini.
Hai parents, mari bergabung dalam Parenting Project Seminar dengan tema Mengenal Anak Lebih Dalam. Seminar ini dirancang khusus untuk membantu para orang tua dalam memahami serta merawat anak berkebutuhan khusus dengan lebih baik. Dan seminar ini akan berlangsung pada Sabtu 8 Februari 2025 pukul setengah 2 siang sampai setengah 5 sore di Revival Hall Gedung House of Blessing. Dengan pembicara Philip Gunawan dari The Parenting Project, Olivia Joso dari Komunitas Supermam, dan Rebecca Filiani Diandra dari Halokin. Segera daftarkan diri saudara dan jadilah bagian dari perjalanan parenting yang lebih bermakna. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor berikut atau hubungi Infodesk setelah ibadah ini selesai. The Parenting Project hadir kembali. Puri Intergen Church bekerjasama dengan Cahaya Bagi Negeri atau CBN akan mengadakan kembali 11 modul The Parenting Project batch kedua. Untuk setiap orang tua, daftarkan diri Anda segera agar dapat diperlengkapi untuk menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak saudara dengan cara kekristenan. Dengan dibagi menjadi 2 part, program part 1 akan dimulai pada 21 Februari sampai 23 Maret 2025 dengan 5 modul. Dan part kedua akan dimulai 25 April sampai 7 Juni 2025 dengan 6 modul. Saudara dapat memilih satu hari di setiap minggunya antara hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Hubungi nomor berikut atau datang ke Infodesk setelah ibadah ini selesai. Shalom saudara, saya mengajak kita semua untuk bisa hadir dalam acara Jakarta Prophetic Gathering 2025 dengan tema Preparing for the Upcoming Harvest and Glory. 1 hari penuh kita akan di-equip, mendengarkan suara Tuhan, dan diperlengkapi untuk siap menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman dan mempersiapkan gereja-gereja lokal untuk menerima kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Saya sungguh percaya tuaiannya begitu banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu saya berharap 1 hari ini adalah sebuah panggilan, wake up call, untuk gereja-gereja lokal boleh berkolaborasi, menerima visi Tuhan yang besar buat kota kita dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Mari siapkan waktu saudara pada hari Selasa 18 Februari 2025 dari pagi sampai malam. Tuhan Yesus memberkati. Halo Om Tante Koko Cici. Halo semua, tim pelayanan misi akan berangkat kembali untuk berbagi kasih berupa alat tulis, sembako, pengobatan gratis kepada anak-anak dan juga penduduk sekitar. Pastinya kita juga akan melayani di kebaktian rohani, pelayanan mimbar gereja, dan juga pelatihan-pelatihan. Oh iya Brian, kita mau kemana sih? Tim misi akan berangkat ke Desa Wonorejo, Ringinsari, Tulang Bawang, Lampung pada tanggal 6 sampai 9 Februari 2025. Yuk kita lihat cuplikan videonya. Bagi saudara yang ingin menabur pelayanan misi ini, saudara dapat memberi melalui rekening ini. Dan informasi lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Puri Intergen Church, DNA Music Academy membuka pendaftaran kembali bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, dan adik-adik yang rindu untuk memperlengkapi skill dalam bermusik dan melayani Tuhan. DNA Music Academy menyediakan 2 program, yaitu Worship Music dan Pop Contemporary Music. Kelas yang kami sediakan adalah privat, yaitu vokal, piano, drums, dan juga gitar. Bagi cool members atau jemaat tetap GBI Puri Indah, saudara akan mendapatkan free registration khusus pendaftaran sampai akhir bulan Februari 2025 ini. Tunggu apa lagi? Mari setiap generasi kita mengasah talenta kita bagi kemuliaan Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mendaftarkan diri saudara di counter setelah ibadah ini selesai. God bless you dan salam antar generasi.
Demikian pengumuman dari kami. See you next week and God bless you. Yuk, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang berdaulat Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata bahwa setiap kasut, baju bangsa Israel Engkau pelihara 40 tahun tidak pernah rusak. Demikian Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat Engkau izinkan padang gurun yang boleh ada dalam hidup kami. Kami percaya itu memproses kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah Tuhan sebelum kami berpisah satu sama lain, kiranya turunkan berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah kasih karunia berlimpah-limpah turun atas setiap kita. Kasih karunia yang mendewasakan kita. Supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Berkat daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang bersama Roh Kudus. Menyertai hari kita yang mulai hari ini. Sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari umat percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.